malam untuk Bapak dosen Pak Alfredus. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi dan kearifan lokal yang ada di Larduka di daerah saya. Jadi, dilihat dari faktor-faktor pariwisata dan juga potensi yang ada di Kota Larduka, tentu sangat menjadi sia-sia jika tidak dikelolakan dengan baik, di mana banyak wisatawan yang selalu meningkat tiap tahunnya, namun tidak diimbangi dengan fasilitas yang ada seperti fasilitas tempat penginapan, terus yang menjadi tempat beristirahat. Salah satu tempat penginapan yaitu hotel-hotel menjadi pilihan karena dilihat dari letak geografis Kota Larnaca dengan luas lahan yang tidak terlalu luas, sehingga menjadi efisien dengan memanfaatkan lahan yang ada untuk menghadirkan sebuah bangunan yang dapat menunjang fasilitas, sehingga dengan adanya rencana pembangunan hotel di Kota Larnaca akan memberikan dampak yang positif baik untuk para masyarakat dan juga bagi para wisatawan yang berkunjungan ke Kota Larnaca. Terus yang berikut, hotel yang memberikan kenyamanan bagi para wisatawan yang akan berkunjung, di mana desanya sendiri akan mengekspresikan budaya orang Larnaca yang identik dengan nelayan. Dengan letak yang berada di pinggir pantai akan menambahkan ciri khas tersendiri baik dari segi bentuk dan tampilan. Letaknya yang berada di pinggir kota di Kelurahan Geri membuat akses menjadi lebih mudah. Hal ini juga didukung karena berada di antara Bandara Gewayan Tanah dan pusat Kota Larnaca. Hotel ini selain sebagai tempat penginapan juga menjadi identitas tersendiri di Kota Larnaca dan menjadi ikon baik di kancah nasional dan internasional selain ikon para wisatanya, di mana hotel-hotel yang ada sekarang memiliki desain yang bisa dikatakan memiliki bentuk yang cenderung sama seperti rumah pada umumnya. Oleh karena itu, untuk memberikan sesuatu yang berbeda dari yang lainnya, maka direncanakanlah sebuah resort hotel yang memiliki bentuk yang menyerupai kapal, yang mana bentuk kapal ini diambil karena Larnaca merupakan daerah pesisir yang masyarakatnya banyak bermata pencarian sebagai nelayan. Dan juga Larnaca menjadi satu-satu di Indonesia yang menjadi tempat berwisata bahari religi, sehingga untuk menerapkan ide dari perencanaan ini, maka pendekatan yang diambil adalah arsitektur mevora, di mana bentuk tampilan akan menjadi fokus dalam perencanaan ini, sehingga memberikan sesuatu yang berbeda dan akan menjadi pengingat bagi para wisatawan yang akan berkunjung di Kota Larnaca. Terus yang berikut, pantai wisata di Wiri Larnaca merupakan pantai wisata yang banyak digemari di kalangan masyarakat Flores Timur, khususnya masyarakat Larnaca dan sekitarnya. Keindahan alamnya tidak dapat dipungkiri karena objek wisata ini mempunyai hamparan pasir yang cukup panjang, dan setiap pesisir pantai ada banyak sekali pohon kelapa yang berdiri di pesisir pantai. Selain wisata pantainya, Larnaca juga mempunyai wisata religi untuk umat Katolik. Gerbang Katolik dari Timur, Vatikannya Indonesia, merupakan julukan yang disematkan untuk Larnaca. Wisata religi ini sudah berlangsung selama lebih dari 5 abad dan merupakan tradisi umat Katolik Larnaca secara turun-temurun. Hal ini untuk terlepas dari sejarah panjang Kota Larnaca, di mana di masa lalu yang dulunya dikenal dengan nama Lewo, nama merupakan nama-nama dari Kota Larnaca yang sekarang ini juga dikenal dengan julukan Kota Reina dalam bahasa Portugis atau Kota Ratu, Kota Maria. Terus yang berikut, di Larnaca juga terdapat salah satu gereja katedral Reina Rosaria, salah satu gereja yang tertua di Larnaca karena dibangun pada tahun 1884
Dulunya gereja ini dinamakan gereja besi karena dibangun dari besi yang dibawa dari Den Haag, Belanda. Proses pembangunan gereja ini dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat Larantuka. Sampai saat ini gereja ini masih digunakan sebagai tempat peribadatan. Lokasinya di Jalan Pastoran Katolik Lokia, Larantuka, Flores Timur. Ada juga salah satu museum MGR Gabriel Manek SPD yang berada di Larantuka. Museum ini didedikasikan untuk MGR Gabriel Manek SPD, Uskup Pribumi kedua Indonesia. Di museum ini bersamaan pula jasad MGR Gabriel Manek SPD yang masih utuh. Gabriel Manek merupakan sosok penting bagi masyarakat Larantuka karena di museum ini pengunjung bisa melihat kehidupan dan aktivitas Uskup Gabriel dan perkembangannya di Larantuka. Terus yang berikut, Mater Dolorosa. Mater Dolorosa adalah taman doa yang juga jadi landmark Larantuka karena Mater Dolorosa sendiri berarti bunda yang berduka. Di tempat ini peziarah bisa melihat patung Bunda Maria memakai Yesus dengan ekspresi sedih. Tidak jauh dari Mater Dolorosa ada kapel Tuan Ma atau Bunda Maria dan kapel Tuan Ma Ana atau Yesus. Di setiap kapel dihiasi patung Bunda Maria dan Yesus. Kedua patung ini selalu dikeluarkan saat acara Semana Santa yang merupakan tradisi Paskah di Larantuka. Taman Mater Dolorosa beramat di Jalan Basuki Rahmat, Lahayong, Kecamatan Larantuka. Ada juga Taman Doa Bukit Fatima. Taman doa yang tidak kalah terkenal adalah Taman Doa Bukit Fatima karena taman ini dibuka pada tahun 2014 bertepatan dengan 100 tahun penampakan Bunda Maria Fatima. Lokasi taman doa ini sangat cantik karena dikelilingi dengan aneka bunga dan pemandangan yang sangat cantik. Lokasinya berada di atas Bukit San Domingo sehingga peziarah juga bisa melihat pemandangan kota Pulau Adonara dan Solor dari Bukit San Domingo. Terus yang berikut, Larantuka juga menyajikan wisata dengan nuansa religius seperti tradisi Semana Santa yang berlangsung setiap tahun. Banyak wisatawan asing dari berbagai negara yang sangat antusias mengikuti ritual rohani yang merupakan salah satu peninggalan bersejarah dalam sejarah umat Kristen Katolik tersebut. Semana Santa merupakan prosesi kearifan lokal luar biasa yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi warga Larantuka. Karena Semana Santa bisa menguatkan ekonomi warga sekitar Kapela yang menjadi pusat kunjungan peziarah, jadi bukan hanya industri perhotelan tetapi lebih pada warga lokal. Seperti yang dilakukan oleh pasangan Marianus Sai ini menyarankan pemerintah daerah harus mendorong warga setempat untuk memanfaatkan rumah-rumah sebagai salah satu penginapan para peziarah agar tak harus industri perhotelan namun wisatawan bisa menginap di rumah warga. Dan tugas pemerintah memberikan stimulasi kepada warga sekitar agar warga diuntungkan secara ekonomi rumah tangga. Selain rumah warga, Pemda juga harus mendorong kelompok-kelompok ekonomi kreatif untuk mempromosikan hasil karyanya. Hal ini perlu dilakukan karena dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga warga lokal. Terus yang berikut, suku bangsa Lamolot yang merupakan suku bangsa yang mendiami wilayah Flores secara umum dan salah satu wilayah yang didiami secara dominan adalah Larantuka. Suku bangsa Lamolot ini memiliki ciri budayanya tersendiri yang membedakannya dengan suku bangsa lain di daerah lainnya di Indonesia. Unsur suku bangsa Lamolot ini sendiri terbentuk dari beragam unsur budaya yang ada di Indonesia. Unsur budaya ini membaur dalam kesatuan dan membentuk budaya Lamolot yang sangat kuat berakar dalam masyarakat Lamolot di Larantuka.